Makasih udah nyempetin join malam ini. Dari Lampung, terima kasih. Wih, ada yang dari Mesir. Wow, jam berapa nih di Mesir? Mungkin jam 5:30 ya di sana. 6:30 mungkin. Kemarin di Ambon, supir-supir angkot pada nggak narik, bah, nyariin abah. Oh ya, dari sel. Iya, kemarin saya ke Ambon. Saya cerita dikit tuh, saya ke Ambon. Jadi saya ke Maluku, ke Ambon. Sebenarnya perjalanan kemarin itu seperti napak tilas. Memang kemarin kita ke Ambon karena saya ada acara kampanye di sana, kampanye indoor di Ambon. Tapi buat saya datang ke Maluku itu bukan pertama kali. Justru saya sudah ke sana agak lama. Mulai dari 2007, 2008. Waktu itu saya masih tugas sebagai advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi saya punya pengalaman yang unik. Saya ke Ambon tahun 2012. Terus dari Ambon saya akan ke Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MTB, ibu kotanya di Saumlaki namanya. Saya cerita dikit ya. Nah, waktu itu saya akan terbang pakai pesawat. Pesawatnya itu rutenya Ambon, Saumlaki, terus dari Saumlaki pesawatnya akan terbang ke Tual, dari Tual ke satu tempat lagi, terus nanti dia kembali ke Ambon. Nah, kami udah di bandara, sudah check in, lagi nunggu untuk boarding. Terus tahu-tahu dapat panggilan, diminta untuk datang ke counter. Jadi kita datang counter, terus diberitahu, Pak, pesawatnya nggak jadi berangkat karena di Tual ada sasi. Saya pertama kali itu dengar kata sasi atau sase gitu, sasi. Itu satu peristiwa adat di mana kegiatan harus dihentikan. Terus saya tanya, jadi pesawatnya kapan berangkatnya? Ya kalau sasinya sudah dicabut. Jadi dengan ada sasi itu maka pesawat tidak bisa mendarat ke Tual. Karena nggak bisa mendarat ke Tual, maka penerbangannya dibatalkan sampai pesawat bisa ke Saumlaki terus ke Tual. Kapan itu bisa diaktifkan lagi? Dia nggak tahu. Sasinya berapa lama? Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa lebih lama. Jadi Bapak nunggu aja dulu sampai nanti penerbangannya lakukan. Itu pertama kali tuh saya mengalami sasi itu 2012. Terus ya udah saya jadi balik lagi ke kota Ambon. Dan waktu itu belum ada jembatan, jadi masih harus muter agak panjang. Akhirnya bermalam di kota Ambon, kami menunggu sampai 2 hari. Nah, sambil nunggu itu malamnya saya bersama tim. Jadi waktu itu kegiatan Indonesia Mengajar, karena kami mengirimkan guru-guru ke Kepulauan Tanimbar. Nah, jadi dalam rangka mengunjungi mereka. Lalu kita nunggu di situ. Nah, malamnya diajak sama teman-teman di sana. Waktu itu termasuk teman-teman dari Bank BNI. Karena waktu itu Bank BNI yang membantu dukungan ke anak-anak yang berangkat ke Kepulauan Tanimbar. Terus sampai di situ diajak makan duren. Nah, saya bilang saya nggak suka duren. Jadi ya udah kalau mau pada makan boleh, tapi saya nggak ikut. Nggak ikut makan maksudnya. Jadi nemenin aja. Jadi berangkatlah kita ke tempat duren. Semua pada makan kecuali saya. Sambil saya liatin gitu. Kelihatannya enak juga ya makan duren ini. Saya lihat gitu. Saya nggak suka. Saya nggak pernah makan. Pernah sih tapi terus nggak suka.
Jadi saya coba. Ketika saya coba, pertama kali itu mencoba durian, ternyata enaknya luar biasa, betul-betul enak. Dan kemudian saya sampai makan agak banyak. Itu pertama kali saya makan durian di kota Ambon. Sesudah itu saya jadi suka durian. Nah, kalau saya nggak nyoba, barangkali nggak akan pernah suka tuh. Malam itu adalah hari bersejarah. Jadi setiap kali saya ke Ambon, selalu ingat kenangan makan durian pertama kali. Dan dari sana saya suka makan durian. Itu terima kasih pesawatnya ditunda. Jadi saya dapat kesempatan nyobain durian yang enak di Ambon. Plus dapat kesempatan untuk tahu satu yang sangat kultural. Akhirnya saya berangkat 2 hari kemudian berangkat ke Saum Laki. Sampai di sana ketemu sama guru-guru, ketemu sama anak-anak yang kepada mengajar, dan itulah pengalaman tentang ketimpangan salah satunya. Dan kami memang mengirimkan banyak guru-guru di Maluku, ada di Maluku Utara. Mereka mengajar beberapa tempat tuh gini, dari Ambon mereka naik kapal 1 malam, kemudian sampai Saum Laki. Sampai Saum Laki mereka naik kapal lagi ke pulaunya lebih kecil, itu 24 jam. Disitulah tempat mereka tinggal, mengajar, tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, selama 1 tahun. Jadi sarjana-sarjana baru yang berangkat itu luar biasa. Makanya pada waktu itu saya suka menyempatkan untuk berkunjung, ketemu langsung, lihat kondisinya. Nah, tapi itu juga yang membuat kami sudah bekerja di Maluku tuh panjang, merasakan betul apa itu ketimpangan, merasakan betul apa itu konsep wilayah kepulauan, tantangan di wilayah kepulauan. Dan itu komitmen kita, karena tidak berada dalam pemerintahan, ya udah kita bikin gerakan untuk ngirim guru. Jadi ketika kemarin saya di Ambon, saya cerita pada teman-teman di sana bahwa ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa kami berbicara, saya ini berbicara soal ketimpangan, kemudian bicara tentang bagaimana kita menanggulangi ketimpangan itu. Ini bukan karena sekarang sedang menjadi salah satu kontestan, tapi ini meneruskan apa yang selama ini sudah dikerjakan, termasuk sudah bekerja bersama-sama di Maluku. Waktu itu kita banyak sekali, sampai sekarang masih terawat hubungan dengan orang-orang baik di Maluku yang sama-sama ingin memajukan pendidikan di sana. Jadi saya bolak-balik tuh. Terakhir saya ke Maluku tahun 2016, waktu itu udah tugas di Kementerian Pendidikan. Tapi sesudah itu saya tugas di DKI. Nah, DKI itu jadi gubernur di Jakarta, itu nama resminya. Kalau prakteknya namanya tahanan kota, karena nggak bisa pergi-pergi. Sibuk, tapi ya nggak pernah ke bandara, karena urusan di dalam kota terus. Plus kalau gubernur yang lain, wali kota lain, bupati, kalau ada pertemuan pemerintah, ya dipanggil ke Jakarta. Nah kalau gubernur Jakarta, ya nggak pergi kemana-mana, tinggal datang ke salah satu kantor aja di kementerian yang undang kita semua. Anyway, jadi kemarin ketika ke Maluku, lalu diskusi, ada desak Anies, kemudian ada obrolan dengan teman-teman aktivis, rasanya seperti flashback. Dan bersyukur sekali bahwa dapat kesempatan untuk ikut dalam ikhtiar, bahasa resminya itu mencerdaskan kehidupan bangsa di waktu itu, dan sampai sekarang kita masih ngirim guru-guru. Kebetulan sekarang ada di tim kita yang namanya Dedi sama Billy, 2 anak itu yang pada waktu 2012 berada di pelosok tempat di Maluku Tenggara Barat. Ini kalau teman-teman sempat liatin tuh,
Terus ada satu pengalaman unik waktu saya ke sana. Saya diajak ke satu pulau namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru itu lokasinya paling depan. Jadi Maluku yang paling bawah. Sesudah itu udah langsung laut lepas dan ke arah Australia. Lalu saya berangkat ke sana pakai kapal ke Pulau Selaru, ini pulau terdepan di Indonesia. Nah, kumpul dengan guru-guru, kira-kira 40-an orang tuh, guru dan teman-teman aktivis di sana. Pas waktu kumpul, mereka pasang tenda. Nggak ada ruangan khusus pakai tenda. Lalu ketika acara mau mulai, salah satu teman di sana, aktivis itu, atau guru lah gitu, Pak, jangan bicara dulu ya, tunggu dulu Pak sebentar gitu. Sebelum kita mulai, dia pergi jauh. Saya pikir pergi jauh tuh kemana gitu, saya perhatikan gitu, jalan agak jauh. Lalu balik lagi ke sana, saya tanya, dari mana Pak? Nyalakan diesel Pak. Wih, jauh sekali dieselnya. Iya Pak, soalnya suaranya keras Pak. Kalau dieselnya dipasang dekat sini, nanti sound systemnya kalah sama suara diesel, suara generator diesel. Jadi dieselnya taruh tempat yang jauh. Sudah datang, terus kita mulai. Dan ketika mulai itu apa? Bayangkan 40 orang di sebuah pulau terdepan yang belum ada listrik, tidak ada sinyal telepon. 40 orang ini berdiri lalu menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Saya berada di situ. 40-an orang, kita semua menyanyikan Indonesia Raya. Itu sambil menyanyikan, saya itu merasakan betul di hati itu getaran. Ini seperti ngirimkan pesan. Anis, kami di sini jauh dari pusat kemajuan, jauh dari pusat perekonomian. Kami masih terbelakang, kami masih tertinggal di dalam fasilitas. Tapi kami tidak kalah cintanya pada republik ini dibanding dengan mereka yang hari ini sudah makmur. Saya rasanya seperti dapat pesan begitu. Karena bagi yang sudah makmur, bagi yang sudah mendapatkan janji kemerdekaan, menyanyikan Indonesia Raya itu, ya kita udah dapat dari kemerdekaan ini. Tapi bagi mereka yang masih jauh itu, jauh dari makmur, jauh itu, berada di tempat begitu tuh sangat menyentuh. Jadi saya gak akan lupa itu pengalaman bersama-sama dengan teman-teman. Dan mereka semua bicara tentang bagaimana pendidikan kita maju, bagaimana anak-anak kita di sana bisa sekolah dengan baik. Ya memang lokasi mereka itu jauh dari pusat perekonomian, pusat kemajuan. Tapi mimpi mereka itu tinggi sekali. Di situ salah satu inspirasi saya kemudian muncul gagasan yang waktu itu saya sempat tweet juga zaman itu. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Dan di langit yang amat tinggi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk bercita-cita. Apapun latar belakangnya, mimpilah yang tinggi, batasnya itu langit. Jadi saya merasakan betul itu, luar biasa pengalaman ketika berada di Pulau Selaru, pulau paling depan. Kalau ada yang sempat boleh di Google tuh pulaunya. Itulah reflektif tuh, perjalanan ke Maluku. Dan saya senang sekali ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang peduli tentang bagaimana memajukan wilayah kepulauan. Nah, dari Maluku berangkat ke Sorong. Nah, Sorong ini juga seru nih. Saya kembali ke Sorong, ini bukan pertama kali. Saya kembali ke Sorong, dulu saya pernah ke Sorong. Nah, di Sorong ini ada yang unik juga. Satu, ketemu banyak masyarakat di sana. Dan rata-rata yang berada di perkotaan itu mix antara warga pendatang dan warga asli Papua. Terus ngobrol-ngobrol, dan di sana saya
Ini ada yang coba spill videonya dong yang nyanyi Indonesia Raya itu. Nah itu dia di 2000, saya coba cari nanti, barangkali teman-teman ada yang merekam. Di 2012 itu aplikasinya masih aplikasi yang nggak secanggih kayak sekarang. Kita sekarang nih HP udah pada punya kamera lengkap. Dulu ada juga sih kalau nggak salah pakainya BlackBerry waktu itu masih. Nanti coba saya tanya, saya cek kalau ada rekaman videonya ya. Eh, good question nih dari Artasindo Medica. Spill dong Pak. Ya, nanti saya coba cariin rekamannya ya sama teman-teman yang sama-sama berangkat ke sana. Oke, saya terusin cerita dah kalau gitu. Cerita dulu ya. Eh, Ntar, ini udah banyak juga yang lagi tanya nih. Saya coba lihat. Dari Maroko, salam ya buat dari Maroko. Apalagi nih, banyak juga nih yang dari mana nih. Pada sebutin dong dari mana biar saya tahu yang pada datang. Pak, saya sempat kuliah kerja nyata di Rote NTT. Salah satu prokernya pengadaan panel surya. Good, dari VAR. Kalau Anda KKN di NTT, di Rote, itu pasti pilihan Anda. Salut yang sudah mau berada di tempat-tempat yang jauh. Jauh dari tempat Anda kuliah. Saya rasa hormat pada teman-teman yang memilih untuk berada di tempat yang jauh dari kenyamanan secara kebiasaan kita. Nyaman dapat sinyal telepon yang mudah, nyaman dapat kendaraan, ke tempat yang orang tua saya ngefans. Salam ya buat orang tuanya ya. Bah, mau wejangan untuk terus semangat di hidup ini. Syukuri yang sudah dilewati, kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki dan yakin bahwa besok akan lebih baik. Jadi syukuri yang sudah dilewati, selalu memperbaiki dan yakin besok lebih baik. Ya. Yunani hampir wow, Yunani. Salam ya buat yang di Yunani. Apa betul besok ke Batam? Ya betul, insya Allah saya besok di Batam. Itu dari Mas Dede. Pak, apa tips biar sehat dan selalu berenergi? Nikmati yang dijalani, sukai yang dijalani. Jadi kalau kita mengerjakan dengan rasa senang, nggak akan melelahkan. Tapi kalau kita tidak menikmati, kita tidak menyukai, kita nggak menyenangi, udah pasti capek aja udah. Dan kerjakan yang kita sukai juga. Contoh ya, gini, ini pengalaman aja. Kalau saya jalan ke toko elektronika, maka saya bisa 2 jam, 3 jam di toko elektronika itu nggak ada capeknya, nggak ada bosennya. Bahkan bisa lebih lama lagi. Jadi saya dulu sering tuh, waktu masih lebih longgar waktunya, kalau selesai kantor, kemudian saya suka ajak salah satu anak-anak masih kecil, terus lihat ke toko elektronika. Wih, kita bisa sampai lama tuh di toko elektronika. Kenapa? Karena kita menikmati.
Tapi begitu saya diajak sama Ferry, istri saya, ke toko pakaian, baru setengah jam sudah capek. Padahal AC-nya sama-sama nyaman, tokonya sama-sama nyaman, tempatnya juga nyaman. Kok bisa capek? Ya karena hatinya nggak di situ. Karena kesukaannya bukan itu. Jadi waktu saya di toko baju, setengah jam udah capek. Tapi begitu di toko elektronika, 2 jam ya nggak capek. Nggak ada perasaan kapan ya selesainya gitu. Nah itulah yang disebut ketika apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikerjakan itu sinkron, maka nggak akan lelah. Tapi kalau nggak sinkron, udahlah, it's a matter of time, pasti akan capek. Itulah sebabnya selalu menikmati selama kita masih menikmati. Gitu ya. Abah kapan ke Gunung Kidul? Ya insya Allah nanti balik ke sana lagi. Bah suka nasi goreng nggak? Iya dong, suka. Nasi goreng pasti. Apalagi nih, saya sambil buka ya. Bah besok beneran ke Batam? Iya, besok insya Allah ke Batam. Insya Allah. Halo, namanya siapa ya? Oh ya, namanya siapa? Ditulis namanya siapa? Oke. Abah, how much sleep do you need every day? Are you getting enough sleep? Perhaps my sleep is less than ideal. However, I feel good when I woke up in the morning and I feel fresh. I think I enjoyed sleeping well rasanya. Jadi bangun pagi juga cukup. So when you ask me how much sleep do you need every day, I think in terms of need, perhaps 7-8 hours, that's the need. Tapi in reality, nggak mungkin itu sekarang dikerjakan. Jadi sering saya tidur mungkin 4 jam, rata-rata mungkin 5 jam, 4 jam 5 jam lah rata-rata. Walaupun beberapa waktu kemarin sempat hanya 3 jam kurang. Tapi ya dijalanin aja. Nah kalau pas siang, setiap kali ada kesempatan di mobil, di penerbangan, sambil tidur. Itu kemudian bikin jadi lebih fresh. Nah sekarang saya mau cerita lagi nih. Pas saya ke Sorong. Pas Sorong itu selain memang bagian dari acara ada kampanye indoor di sana, saya juga mengunjungi sebuah tempat yang dibangun oleh adik angkat kami. Nama adik angkat kami itu namanya Safruddin Sabonama. Dia diangkat, ya kayak diangkat anak oleh ibu dan ayah saya dulu ketika masih kuliah di Jogja. Jadi saya kemarin mengunjungi dan ada ceritanya nih, saya cerita dikit. Waktu saya masih di kampus jadi rektor, satu ketika di kampus tuh sekretaris masuk masuk ruangan. Pak, ada tamu serombongan anak-anak muda dari Papua. Katanya dia adalah adiknya Bapak. Jadi saya kaget, adik saya dari Papua. Wah, coba namanya siapa? Terus saya diberitahu namanya. Namanya Safruddin Sabonama. Oke, saya selesaiin kerjaan, terus saya undang mereka ke dalam ketemu. Ketemulah sama Safruddin ini dan teman-temannya. Lalu mereka cerita bahwa mereka naik kapal sampai ke Jakarta, kemudian ketemu. Terus saya tanya, gimana ceritanya? Nah disitulah kemudian saya pertama kali dengar cerita detailnya. Jadi Safruddin ini kuliahnya di Universitas Patimura, Ambon. Lalu terjadi kerusuhan di Ambon, kampusnya rusak dan mahasiswa-mahasiswanya disebar. Nah mereka disebar ke Jogja, mereka dikirimkan untuk kuliahnya di Gajah Mada. Jadi kuliahlah dia di Gajah Mada.
Nah, ketika kuliah itulah mereka kesulitan biaya. Lalu Udin ini dapat informasi cek kanan kiri bahwa ibu saya, Bu Aliyah, itu mengkoordinir beasiswa. Jadi dia datanglah ke rumah. Nanti pada waktu itu Udin cerita bahwa dia mampir di masjid dekat rumah. Masjid dekat rumah itu memang namanya Masjid Al Ittihad di Karangwuni, Jalan Kaliurang KM 5. Mereka rupanya sholat di situ, lalu ketemu ayah. Nah, ini Udin cerita waktu itu, ayah saya itu bilang ketika ketemu, dari mana, dari Papua, kemudian mau apa, mau ketemu Bu Aliyah. Ceritanya udah makan belum? Itu pertanyaan udah makan belum itu ciri khas almarhum ayah. Ayah itu kalau ada tamu yang datang, pasti pertanyaan pertamanya itu, udah makan belum? Apalagi kalau tamu reja, udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu. Jadi waktu Udin cerita bahwa pertanyaan dari ayah saya udah makan belum, saya langsung bilang ini pasti otentik ceritanya. Karena saya kan baru pertama kali ketemu. Lalu dia cerita ketemu ibu di rumah, terus dia perlu beasiswa, lalu ibu membantu mencarikan beasiswa dan diberikan beasiswa. Itu kejadiannya tahun 99. Ibu bantu ngumpulin rekanan kiri itu. Ngumpulin karena program beasiswa Orbit waktu itu sudah habis periodenya, harus menunggu 1 tahun. Tapi mereka lagi butuh, jadi menurut Udin, ibu melakukan fundraising sehingga anak-anak itu dapat biaya. Kalau nggak salah ada 4 orang katanya. Jadi mereka dapat dibantu biaya kuliahnya sampai selesai. Nah, Udin kemudian pulang ke Sorong, kembali ke kampungnya. Dia aktif lah anak ini di kampungnya. Ini yang kemudian juga saya reflektif nih. Kejadian ini tahun 99 pada saat saya masih berada di Amerika. Pada waktu itu saya pun sedang mencari beasiswa untuk bisa menutup kebutuhan yang ada di sana. Ini yang ketika saya dengar ceritanya itu rasanya seperti Masya Allah. Allah works in a mysterious way ini. Tuhan ini bekerja dengan cara yang kita nggak tahu. Di saat ibu membantu dia dapat beasiswa, maka di waktu yang bersamaan saya dimudahkan juga dapat beasiswa. Jadi kebaikan yang dikerjakan ibu tuh saya yang kemudian merasakan tuh di waktu yang bersamaan tahun 99. Anyway, kembali ke sini, Udin pulang ke Sorong, terus dia di sana aktif bikin organisasi sosial, bikin tempat rumah singgah, bikin tempat semacam masjid Islamic Center. Nah, Islamic Centernya itu diberi nama Hajah Aliyah Baswedan, nama ibu saya, dipasang dan dibangun tahun 2006 di situ. 2009. Jadi 10 tahun kemudian dia bangun Islamic Center, dia bangun rumah singgah, dan dia mendidik anak-anak di sana, anak-anak yang tidak mampu untuk bisa tinggal, untuk bisa sekolah. Dia memberi beasiswa pada begitu banyak anak di sana. Jadi saya ketika datang ya tahun 2016 kemarin, saya lihat ini saudara saya ini luar biasa. Jadi sesudah saya dengar ceritanya waktu itu di kampus, saya telepon ibu. Dan ibu bilang, oh iya itu Udin. Mama lupa belum cerita. Karena Udin sudah pulang ke Sorong. Selalu komunikasi, cuman kali ini dia mampir Jakarta. Kejadian itu mungkin sekitar 2007-2008 tuh. Waktu Udin mampir ke kantor saya di kampus. Nah, singkat cerita, dia bangun tempat itu pakai nama ibu. Kemudian
kita malah nggak tahu, dan dia tidak pernah cerita bahwa dia menggunakan nama ibu. Kalau tanya dulu barangkali nggak diizinkan, karena ya kebiasaannya jangan pakai nama gitu, nama orang tua, nama orang tua sendiri. Kami jarang pakai nama sendiri untuk urusan apapun. Lalu Udin ini kami kunjungi 2016. Saya ajak ibu ke Sorong untuk jenguk adik kami di sana. Jadi lihatlah tempat itu, dan ibu tuh terharu sekali lihat itu semua, karena bagi ibu anak ini adalah contoh bagaimana dia dulu kuliah bebannya berat, biaya tidak ada, dan ketika dia sudah berhasil, dia bukan kemudian cari tempat di kota besar untuk hidup makmur, tapi dia kembali ke kampung halamannya dan mendidik anak-anak banyak sekali di situ. Jadi anak-anaknya itu banyak di situ. Kalau kita perhatikan, hidupnya itu seperti hidup untuk membantu orang banyak. Nah, tempat yang dia bangun itu namanya Haji Haliah Baswedan Islamic Center. Lebih unik lagi karena di situ ada plakatnya, diresmikan Islamic Center ini sama Wakil Gubernur tahun 2009. Plakatnya itu mengatakan bahwa gedung ini dibangun di atas 4 buah batu yang berlumur darah para syuhada yang telah mengering, yang diambil dari jalur Gaza. Jadi ada peletakan batu pertamanya itu 4 batu dari Gaza, yang di situ ada bekas darah orang-orang yang syahid di sana. Dan dibilang bahwa mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat pendidikan. Jadi datanglah waktu kami ke sana tuh terharu sekali melihat ini, dan kita bersyukur bahwa menyaksikan seorang yang sudah dapat pendidikan tinggi memberikan manfaat bagi semua. Anyway, jadi kemarin saya datang lagi ke sana. Nah, sekarang dia menjadi anggota DPRD di Sorong dari fraksi PAN dan menjadi caleg di sana. Waktu saya mau datang, ini baru saya dengar juga dari teman-teman, rupanya dia dilarang untuk menyambut. Rupanya karena PAN itu ikut dalam koalisi lain, maka dia dibilang tidak boleh ikut menjemput, tidak boleh ikut bertemu. Tapi dia tetap datang, dia tetap ketemu, kami tetap berjumpa karena memang kita ini bersaudara dan gak ada urusannya dengan politik. Jadi saya yakin pimpinan PAN juga gak akan beri sanksi, karena ini gak ada urusannya dengan kampanye. Ini satu kunjungan antar saudara angkat yang ya memang kalau ke Sorong ya ke sana gitu. Mudah-mudahan Udin tidak dapat sanksi apapun. Kalau diberi sanksi ya itu namanya dolim, karena ini bukan kegiatan politik sama sekali. Tapi anyway, kita sana melihat rasa syukur, dan ini barangkali pelajaran bahwa kalau menerima beasiswa bukan membalas budinya dengan mengembalikan pada si pemberi beasiswa, tapi cara balas budi bagi penerima beasiswa adalah dengan memberikan beasiswa kepada generasi berikutnya. Dengan begitu, maka pahalanya akan terus turun-temurun. Dan selalu katakan kepada penerima beasiswa yang diberi beasiswa, nanti satu saat ketika kalian sudah menjadi orang, belum tanda kutip, jadi orang, maka beri beasiswa bagi yang lain. Jadi turun-temurun. Itu satu kebahagiaan tersendiri pengalaman kemarin di
Sorong. Abah pernah marahin pas anak buah salah? Iya dong, pernah mendisiplinkan. Kita nggak usah marah-marah, tapi didisiplinkan. Jadi kalau anak berbuat salah, maka diajak bicara baik-baik, diberitahu apa yang keliru, apa yang seharusnya, kemudian ditanya gimana cara mengkoreksinya sehingga dia bisa paham kenapa itu salah dan kenapa itu jangan diulang. Nah, kalau kita marah, nanti yang diingat sama si anak marahnya, bukan pendisiplinannya. Jadi harus dibedakan antara mengungkapkan perasaan dengan mengarahkan anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih cepat mengungkapkan perasaan daripada kita mengarahkan anak. Jadi biarlah perasaan itu dikendalikan, tapi anak yang diarahkan. Gitu ya, ini dari siapa nih? Ilvan CRJ. Inspirasi Indonesia mengajar dari mana, Bah? Denisa Andria yang tanya. Jadi inspirasinya ada beberapa. Nah, pertama adalah dari program namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa di tahun 50-an. Jadi pada tahun 50-an pemerintah membangun SMA di kabupaten-kabupaten hampir semua wilayah Indonesia. Nah, ketika pemerintah bikin SMA, bikin gedungnya gampang. Persoalannya siapa yang mau ngajar? Jadi kemudian pemerintah mengundang mahasiswa untuk jadi guru SMA. Itu namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, untuk jadi guru SMA di pelosok-pelosok tanah air. Nah, mereka ada yang mengajar 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi karena jadi guru terus di sana. Nah, program PTM ini yang memimpin waktu itu seorang mahasiswa namanya Kusnadi Harja Sumantri. Kusnadi Harja Sumantri ini menjadi rektor di Universitas Gadjah Mada pas saya masuk tahun pertama di UGM. Jadi itu rektor saya pertama. Nah, saya banyak dengar ceritanya dari Pak Kus. Saya sering berdialog intensif dengan beliau. Beliau seorang rektor yang sangat dekat dengan mahasiswanya. Nah, itu salah satu inspirasinya. Kemudian yang kedua adalah program pertukaran pelajar yang pernah saya ikuti, di mana kita tinggal bersama keluarga selama 1 tahun. Waktu itu saya masih SMA. Dan pengalaman itu memberikan exposure atas perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan yang kemudian membekas sepanjang hidup kami. Nah, itulah inspirasinya. Kemudian kita susun program ide Indonesia Mengajar. Dan waktu itu ada yang bertanya, kita lagi diskusi tahun 2009 kalau tidak salah. Kami lagi diskusi, ada salah seorang yang bilang begini ke saya, Mas, kalau Mas Anies bilang masalah pendidikan di Indonesia itu adalah daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit, nggak punya guru yang baik. Pertanyaan saya, mana ada sarjana-sarjana dari kampus-kampus yang menonjol, yang mau jadi guru di tempat yang jauh-jauh gitu. Waktu itu saya respon, ada banyak, saya yakin. Masalahnya banyak yang tidak mau karena harus jadi guru seumur hidup di sana. Tapi kalau kita kirim guru bertugas 1 tahun, 1 tahun depan berikutnya beda guru, tahun berikutnya ada yang baru lagi, saya rasa banyak yang mau. Nah, disitulah inspirasinya. Jadi pengalaman PTM yang saya dengar dari Pak Kusnadi ditambah dengan pengalaman ketika
pertukaran pelajar. Lalu pemantiknya adalah sebuah diskusi sore hari, ngobrol ngopi, di mana saya waktu itu bicara tentang perlunya guru berkualitas di daerah yang terpencil. Dijawab mana ada yang mau. Terus saya bilang pasti ada. Nah dari situ kemudian muncul gagasan Indonesia Mengajar. Itu ya ceritanya. Oke. Abah Selawi Tegal juga pengen sekali dikunjungi. Oke, insya Allah nanti. Dwi Agung Budiarto, insya Allah nanti warga Selawi. Nah, Selawi ini khas nih karena nenek saya berasal dari Tegal, dari Ujung Rusi. Ujung Rusi ini sekarang masuk Kabupaten Tegal. Jadi saya sering sekali dengar cerita tentang Ujung Rusi. Sekarang terkenal di situ sate Batibul atau Balibul ya, Batibul atau Balibul. Salam buat teman-teman di Selawi. Badai Seroja, Abah tolong ucapin pray for Gunung Lewotobi yang lagi erupsi di Flores Timur. NTT. I'm sorry to hear this. Ya, mari kita doakan sama-sama buat saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Lewotobi. Semoga terbebaskan dari dampak erupsi, dan yang terdampak mudah-mudahan bisa cepat recover, dan insya Allah semuanya sehat. Abah, bapak saya juga guru SD, SMP, SMA, dan dosen di STKIP. Sekarang udah pensiun dan udah bisa kuliahin 5 anak. Dari Reni Indriani. Masya Allah, Reni, titip salam hormat ya untuk Bapak. Bukan hanya karena telah menjadi orang tua yang baik, tapi juga telah mengajar menjadi guru dan dosen. Itu kebahagiaan tersendiri, bisa mendidik anak kandung dan bisa mendidik anak orang. Oke. Saya sambil liatin mana lagi nih. Pak, ini utamain guru honor ya, terutama yang honor swasta ya, insya Allah kita harus setarakan, jangan dibeda-bedakan. Erald, Abah aku ulang tahun hari ini. Hai Erald, happy birthday. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan bisa melampaui semua rencana dan cita-citanya. Panjang umur. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Erald. Abah sehat terus ya, Usna Asma ya, kita saling mendoakan. Abah besok benar ke Batam ya, insya Allah besok saya ke Batam. Jadi acaranya apa di Batam nih, saya coba cek. Di Batam itu saya insya Allah akan ke pasar. Kemudian besok hari Jumat, jadi Jumatan di Masjid Sultan Mahmud nggak salah. Lalu kemudian ada acara kumpul dengan warga di Tribun MTC. Buat yang di Batam mudah-mudahan nanti sempat ketemu. Wow. Bah doain mahasiswa yang tadi mana nih? Doain mahasiswa yang sambil bekerja. Anda beruntung bisa dapat kesempatan untuk jadi mahasiswa dan sambil kerja. Mungkin rasanya seperti beban. Jangan dipandang itu sebagai beban. Itu sebagai pengalaman ekstra. Mungkin menjalaninya
menantang, tapi itu akan membuat Anda punya pengalaman menjalankan berbagai aktivitas bersamaan sambil kuliah, sambil kerja. Abah doain ya kita mahasiswa yang harus sambil kerja. Ya, namanya siapa nih? Namanya tulisannya huruf Korea aja nggak bisa baca. Oke. Rekomendasi buku bacaan untuk dibaca anak kuliahan di masa libur semester 1 menuju semester 2. Saya usul Anda pilih 2. 1, Anda pilih buku fiksi, novel atau kumpulan cerpen. Yang kedua, pilih buku non-fiksi yang temanya Anda sukai. Jadi yang satu merangsang imajinasi Anda, karena kalau baca buku fiksi itu merangsang otaknya untuk pikiran kita tumbuh imajinasi. Yang kedua, baca yang non fiksi untuk nambah pengetahuan. Pilih yang Anda sukai. Dengan begitu bacanya menyenangkan. Abah ditunggu di Batam ya, insya Allah besok ketemu ya. Salam dari Abu Dhabi, salam juga ya untuk semua yang di Abu Dhabi. Abah pakai kartu SIM apa? Saya pakainya Telkomsel. Abah, aku suka somai pakai saus kecap, mantep banget. Aduh, saya juga suka ini dari kacang goreng. Somai pakai saus kacang, agak pedas, itu enaknya luar biasa. Udah gitu tahunya juga. Sayangnya sekarang udah malam, kita nggak bisa dapat itu sekarang. Abah, saya dikit lagi berhasil jadi sarjana pertama di keluarga. Wow, Masya Allah. Catatan Nana. Selamat ya Nana, jadi sarjana pertama di keluarga, jadi kebanggaan di keluarga. Insya Allah keberhasilan ini jadi awal untuk keberhasilan baru ke depan. Dan insya Allah Nana menjadi yang pertama itu nggak ada duanya. Tidak ada sarjana pertama yang kedua kali. Pertama ya cuma satu kali. Jadi nanti kalau ada di antara keluarga yang jadi sarjana lagi, ya itu yang kedua. Jadi pertama itu cuma satu kali. Jadi selamat, saya juga ikut bangga. Insya Allah jadi inspirasi buat adik-adik di keluarga besar ya. Abah, istri saya Linda Lestari lagi hamil. Saya minta tolong doakan nanti anak saya cerdas. Dari Seruntul. Bung Seruntul dan Linda, selamat ya. Insya Allah kehamilannya lancar, persalinannya lancar, ibu sehat, bayinya sehat. Dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya bayi yang sedang dikandung juga akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang ibu untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan, bahkan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti membiasakan buat bayinya, walaupun masih dalam kandungan. Nanti insya Allah lahir anak yang sehat, anak yang seperti yang diharapkan, cerdas, berakhlak, dan bisa nantinya membanggakan orang-orang tuanya. Bisa menjadi pembuka jannah bagi ayah ibunya. Abah punya jurus 1000 bayangan ya? Soalnya ada di mana-mana. ya, saya lagi banyak keliling soalnya. Dari Citemku,
Abah kapan ke Banten? Insya Allah hari Sabtu kalau nggak salah saya ke Banten. Abah pengen dinotis, apa pendapat Abah tentang fisioterapi? Salam dari Bekasi, klinik fisioterapi. Ya, fisioterapis ini manfaatnya besar sekali. Banyak sekali di antara kita yang kalau mengalami problem di otot, saraf, ke fisioterapis. Terima kasih sudah milih menjadi yang membawa kesembuhan. Semuanya datang dari Allah, tapi Anda yang menjadi salurannya untuk ikut mengembalikan kesehatan semua. Abah bantu semangatin bisnis lagi bangkrut. Sedih bener Abah, ingat emak, ingat istri, ingat anak. Ya, ini bukan hal yang ringan dari murid otodidak. Kebangkrutan itu pahit, kebangkrutan itu berat, dan itu bisa traumatik. Tapi jangan pernah merasa kebangkrutan itu permanen. Kebangkrutan itu peristiwa, bangkrutan itu event. Bersiaplah untuk bangkit lagi. Tengok apa yang dikerjakan kemarin yang tidak boleh diulang. Lalu ke depan, yang tidak boleh diulang itu jangan diulang. Dan ingat, Anda bukan orang pertama yang bangkrut. Banyak orang mengalami kebangkrutan, bangkit lagi, dan sukses melampaui kondisi sebelum bangkrut. Jadi, pandang ini sebagai satu proses menuju bangkit. Seperti anak baru belajar jalan. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Maka bersiaplah untuk lebih baik, bikin koreksi. Habis itu jalan semua. Dan jangan terlalu sentimental. Boleh ingat sama abah, ingat sama emak, ingat sama istri, ingat sama anak, gak apa-apa. Tapi jangan dibawa perasaan terlalu jauh. Kemudian, waduh, jadi segalanya serba berat. Saya pernah bilang, kalau ada orang lain bisa survive, maka kita juga bisa survive. If others can survive, I will survive. Ya. Oke, by the way, hari Minggu besok Gus Imin akan debat. Barangkali ada pesan, ada harapan buat Gus Imin. Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin. Dava Chani, Abah tadi aku naik taksi saat keluar bandara. Terus supir taksi bilang aku mirip Pak Anies. Alhamdulillah, kita mirip. Kapan-kapan nanti bisa kita barengan ya, kita foto bareng, kita cocokin nih kemiripan kita. Waduh, ini baru jadi ketua BEM nih, Apois. Abah minta motivasi agar terus amanah. Kebetulan saya baru memegang jabatan sebagai ketua BEM. Gini, pemimpin muda itu diakui oleh sebayanya. Kenapa Anda disebut pemimpin muda? Karena sebayanya mengakui Anda. Kalau yang mengakui Anda sebagai pemimpin itu orang-orang tua, ya maka Anda orang tunjukkan, pejabat muda namanya. Tapi kalau Anda memiliki pengakuan dari sebayanya, nah karena itu ingat-ingat ketika Anda jadi ketua BEM,
What makes you a leader is your follower. Seseorang itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia punya orang yang mengikuti secara sukarela. If nobody is following you, then you are no leader. Dan kalau tidak ada yang mengikutimu secara sukarela, maka Anda bukan pemimpin. Misalnya dalam sholat nih. Kalau sholat sendirian, walaupun di tempat kotaknya imam mihrab di masjid, nggak bisa disebut pemimpin, nggak bisa disebut imam. Jadi bukan karena dia berada di mihrab disebut imam. Dia disebut imam jika dan hanya jika ada satu orang aja muncul di belakangnya jadi makmum. Jadi yang membuat seseorang disebut imam itu kalau ada makmum. Nah, Anda jadi ketua BEM nih sekarang. Ingat, Anda disebut ketua karena ada anggota. Dan anggotanya yang membuat Anda disebut ketua. Karena itu, respect your follower. Hormati yang mengikuti, hargai, libatkan, sehingga mereka semua akan terus bekerja bersama dengan Anda. Leadership and followership itu seperti satu koin dengan dua sisi. Yang satu namanya leadership, yang satu namanya followership. Ingat-ingat itu ya. Selamat bertugas. Insyaallah jadi pengalaman yang luar biasa. Oke, teman-teman, udah malam sekarang. Oh ini nih, Abah Gus Imin jangan mainan HP terus, suruh belajar Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. Izin Abah bertanya, bagaimana cara menjaga tempo bicara dalam menyampaikan materi? Ya sambil bicara, sambil kita lihat durasi waktu. Dan itu sering-sering aja dikerjakan, nanti lama-lama terbiasa. Bah ceritain waktu jadi ketua senat di UGM, apa yang paling berkesan? Namanya G Tanya. Gini dah, itu panjang ceritanya. Insya Allah nanti pas saya live berikutnya aja ya, biar ada kesempatan cerita lebih banyak. Oke. Nur Halim Tenjo 361. Abah doakan kami pasangan baru, punya anak baru 1. Oh ya Allah, anak kami sudah mendahului kami pergi. Ya Allah. Oh, jadi Ananda sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adamallahu ajrakum. Semoga dukamu jadi pahalamu. Dan anak yang pulang mendahului pasti nggak ringan untuk ibunya, untuk ayahnya. Tidak ada ibu yang membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan. Itu sesuatu yang amat berat. Jadi saya turut bersimpati. Semoga Nur Halim dan istri punya kekuatan. Insya Allah pasti kuat. Dan insya Allah nantinya dikaruniai anak yang tumbuh kembang sehat, soleh-solehah. Yang sudah mendahului, insya Allah jadi pembuka jannah, pembuka pintu surga buat ibunya, buat ayahnya. Dan ada kalimat yang mungkin pas di sini. The heaviest coffins are the smallest ones. Peti mati yang paling berat adalah peti mati yang kecil. Peti mati yang terkecil, itu peti mati yang paling berat. Jadi itulah
pesan peti mati anak-anak itu jauh lebih berat dibandingkan peti mati orang dewasa. Karena peti mati anak-anak itu menggambarkan beratnya rasa kehilangan orang tuanya. Tapi saya yakin insyaallah bisa dilewati. Saya cerita sedikit nih soal ini. Saya berumur 9 tahun ketika adik saya berusia 7 tahun wafat. Dan wafatnya mendadak. Karena adik saya namanya Haifa. Waktu itu kami lagi liburan dari Jogja ke Jakarta. Dan pada saat itu menjemput kedatangan keluarga yang habis pulang haji. Jadi kami menjemput di Bandara Halim. Ayah dan ibu di Jogja. Saya libur dengan paman dan tante ke Jakarta. Nah, pada saat sedang di Halim, adik saya jalan kaki, jalan gitu. Rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh dan mengenai kepalanya. Dia kena lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Saya keluar dari ruangan toilet, mas lihat ada darah itu di situ. Saya kaget sekali dan tapi nggak tahu kalau itu adalah adik saya. Umurnya 7 tahun. Ayah ibu di Jogja. Lalu anaknya meninggal di Jakarta. Itu sebuah ujian yang luar biasa bagi ibu, bagi ayah, bagi saya yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Tidak ringan, tapi kita semua dibekali untuk bisa menjalani masa-masa seperti ini. Tawakal bukan hal yang ringan sama sekali. Jadi saya ingin sampaikan buat Nur Halim bahwa yang Anda jalani bukan yang ringan, tapi insya Allah Anda bisa lewati. Kami pernah mengalami, sama sekali tidak ringan, tapi kita semua menjadi lebih kuat. Kita semua menjadi lebih kokoh imannya dan dengan keyakinan bahwa anak ini ya putra pertama, anak-anak yang masih belum punya dosa dipanggil pulang oleh Allah dalam keadaan bersih, insyaallah berada di surganya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, insyaallah dia menjadi pembuka pintu surga untuk ayah ibunya ya. Oke. Woi, masih banyak nih rupanya. Oke teman-teman, udah agak malam nih. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Ini ada yang terakhir nih, Abah, tanggal 16 aku milad. Semoga kaldul taku ya, insyaallah saling mendoakan. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah menemani saya malam ini. Terima kasih sudah ikut partisipasi di sini. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti kita terusin lagi ya. Udah agak malam sekarang. Insyaallah kita jumpa lagi. Stay healthy, stay happy, stay productive. Dan pamit, saya besok berangkat ke Batam. Buat yang berada di Batam, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Dan mudah-mudahan kalau waktu yang memungkinkan kita bisa live lagi sebelum ikut debatnya Gus Imin hari Minggu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat, salam hangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.